Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Radio Ronggolawi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat dan sempat yang semestinya harus kita syukuri, harus kita ingat, sehingga Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena banyak dari kita yang lupa akan nikmat ini, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani katsir maqbulun katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan sempat. Maka pada bulan Ramadan yang hampir kita sudah melewatinya ini, marilah kita selalu bersyukur, sehingga Allah selalu menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai Nabi utusan Allah sudah berusaha dengan sekuat tenaga, diberikan Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab yang luar biasa dalam membimbing umat manusia, memberikan contoh yang baik, suri tauladan kepada kita semua. Dan seyogyanya kita mengambil suri tauladan itu sebagai contoh bagi kita, uswah hasanah bagi kita, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma. Allah Maha. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita sudah memasuki akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, yang semestinya kita merenungi, kita kembali untuk introspeksi diri kita. Sudahkah amaliyah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan sesuai dengan harapan kita? Bukan tambah kita senang karena Ramadan sudah mau habis, Ramadan sudah terlewat, beban sudah mulai berkurang. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, jika datang akhir bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardh, langit dan bumi semua menangis. Kerusakan di umat Muhammad, atau ujian untuk umat Nabi Muhammad. Lalu sahabat pun bertanya, apa itu ujian, kerusakan itu bagi Muhammad? Nabi pun menjawab, dhihabu Ramadan, lewatnya bulan Ramadan. Mengapa begitu? Karena di dalam bulan Ramadan ada awal mustajabah, ibadat makbulah, doa diijabahi, ibadah semua meskipun dilakukan dengan sangat berat, dilakukan dengan tidak ada keikhlasan, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amal mudha'afah, amal-amal dilipat gandakan pada bulan suci Ramadan ini. Fa ayyu syai'in akbaru minha. Lalu Rasulullah bertanya, apa bencana yang lebih berat darinya? Kaum muslimin para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu seyogyanya kita juga merasa bahwasanya pada saat-saat ini kita juga introspeksi diri, kita mengkaji diri kita masing-masing, sehingga dalam perjalanan bulan suci Ramadan ini, pada akhir ini, apa yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada seorang Salih, diriwayatkan anna Salih bin Abdillah, Salih bin Abdillah
jika ia memasuki pada malam fitri atau malam Idul Fitri atau pada hari fitri, ia pergi ke musola. Dan setelah ia pulang dari sholat Idul Fitri ke rumahnya, ia mengumpulkan keluarganya dan ia menjadikan di atas kepalanya atau di lehernya itu rantai dari besi dan melumurinya rambutnya dengan debu dan juga badannya dilumuri oleh debu, dan ia menangis dengan tangisan yang kuat. Lalu keluarganya pun bertanya, wahai Soleh, ini adalah hari Aid, hari kesenangan, apa yang terjadi kepadamu, kata para keluarganya. Lalu Soleh pun menjawab, araftu dzalik, aku tahu itu, tetapi saya adalah hamba yang diperintahkan Tuhanku untuk melakukan amalan untuknya, lillah, dan saya sudah melakukannya, tetapi saya tidak tahu aqbalahu amla, aku bila amla, apakah diterima atau tidak. Dan dia selalu duduk di pojok masjid. Lalu orang-orang pun bertanya, kenapa kamu duduk mesti di pojok? Kenapa enggak di tengah, di depan? Lalu ia pun menjawab, jitu sa'ilan birrahmah, aku berharap meminta kepada Allah kasih sayang, makanya saya duduk di paling pojok ini meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk merayakan Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah, dari riwayat tersebut memang kita sepatutnya kita merenungi pada bulan puasa ini, mungkinkah ini bulan puasa terakhir bagi kita, sehingga ada harapan untuk kita nantinya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, tidak semua harus melakukan hal tersebut, yaitu merenungi, namun kita juga menatap masa yang akan datang, yaitu dengan menghadapi hari Idul Fitri kembali kepada kesucian dengan rasa senang, dengan rasa bahagia untuk menyambutnya, karena kita sudah lulus dalam ujian ini. Ibaratnya kalau kita sekolah ujian sudah selesai, ada rasa senang, ada rasa lepas dari beban. Namun jangan sampai melalaikan kita ujian yang kita sudah selesaikan di dalam bulan puasa ini, lalu kita rayakan dengan berpesta-fora, dengan kita melalaikan terhadap kewajiban kita, bahkan amaliyah semakin berkurang ataupun kita tinggalkan sama sekali. Ini adalah sebuah ironi yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita tidak ingat atau kita lalai terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dalam surat Al-A'la juga disebutkan, beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya, yaitu mensucikan dari kufur dan maksiat. Wa dzakara isma rabbih, dan ia selalu mengingat Tuhannya dengan lidahnya, dengan hatinya, fasalla, dan dia lalu sholat. Ada yang menyatakan ayat ini, beruntunglah orang yang sudah mengeluarkan zakat, dan ketika malam takbir ia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia sholat, melakukan sholat Idul Fitri.
Hari Raya Idul Fitri yang kita rayakan adalah bentuk kita kesenangan di dalam diri kita, kebahagiaan di dalam diri kita. Oleh karena itu jangan sampai Id atau kembali kepada kesucian ini menjadikan kita lupa akan segalanya. Pada dasarnya disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, kita mempunyai banyak Id atau kembali atau hari raya. Yang pertama, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lil mu'mini khamsatu a'yad, bagi orang yang beriman ada 5 hari raya. Al-awwal, kullu yawmin yamurru 'alal mu'min wa la yaktubu 'alaihi dhanbun fa huwa yawmun 'aid. Setiap hari yang dilalui oleh seseorang mukmin dan ia tidak menghiasinya dengan maksiat kepada Allah dan menghiasinya dengan ibadah kepada Allah, itu adalah hari raya bagi dia. Wasani, yang kedua, al-yawmul ladzi yakhraju fihi dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan fa huwa yawmun 'aid. Hari raya yang kedua yaitu ketika kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mempertahankan iman kita, syahadat kita, la ilaha illallah, mengucapkan ketika sekarat mati kita, la ilaha illallah, dan dihindarkan dari godaan syaitan pada hari itu, tidak mempercayai terhadap kekuatan syaitan, karena hari yang sangat berat bagi seorang manusia mukmin adalah pada hari kita dicabut nyawa kita. Berseliweran syaitan untuk mengganggu kita, untuk mencongkel iman kita dan lain sebagainya. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga supaya kita mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga, as-salis yaumul ladzi yujawizu fis sirat ya'mal min ahwal qiyamah yakhlusu min aidil khusum az-zabaniyah, yaitu apabila kita sudah bisa melewati dari jembatan Sirat dan kita diamankan, diselamatkan dari rusaknya hari kiamat nanti, hancurnya dunia ini, dan kita selamat juga dari tangan musuh kita, maka itulah yang dimaksud hari raya bagi kita. Warabi, yang keempat adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah, hari ketika kita dimasukkan dari surga dan diamankan dari masuk di dalam neraka. Dan yang kelima, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul 'aid, kenikmatan puncak yang luar biasa ketika kita bisa memandang wajah Allah. Itu adalah hari raya yang paling besar bagi kita semua. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, lalu apa yang kita persiapkan pada hari Id ini? Yang pertama yaitu tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita laksanakan melalui amalan ibadah, bacaan Quran, puasa, tarawih, sedekah, zakat. Ibaratnya kita bilas dosa kita kepada Allah. Namun masih ada yang perlu kita selesaikan, yaitu dosa yang kita lakukan di antara manusia. Dan seyogyanya kita yaitu meminta maaf kepada sesama, meminta keridhaan mereka, kerelaan mereka. Ibaratnya kalau orang Jawa kosong-kosong, dengan dibuat sebuah budaya kopat dan lepet, ngaku lepat dan disilep sing rapet. Ini adalah bentuk filosofi Jawa dalam kerangka kita meminta maaf. Jangan meminta untuk orang meminta maaf kepada kita, tetapi kita minta maaf
Ini filosofi yang kita pegang, kupat ngaku lepat, ngapunten kula sing salah, maaf saya yang salah. Jangan sampai ia besar kepala, merasa benar, sehingga merasa orang lain yang harus minta maaf kepada dia. Ini adalah kesombongan daripada syaitan yang diturunkan kepada manusia. Begitu pula lepet disilep sing rapet. Kalaupun ada orang yang bersalah, itu harus kita tutup rapat-rapat. Harus bisa kita maafkan sebelum mereka minta maaf. Inilah implementasi daripada surat Ali Imran ayat 33. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Dan bercepat-cepatlah kalian meminta ampunan kepada Allah, yang mana ampunan Allah itu jaminannya adalah surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan luas dan sempit, dan orang yang mau menahan nafsunya, menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan kepada manusia yang lain. Ini filosofi daripada kupat dan lepet. Orang yang mau menahan amarah, artinya dia bisa menahan nafsunya sehingga meminta maaf kepada orang lain. Yang kedua kupat, yang kedua adalah lepet, wal 'afina 'anil nas, memaafkan, disilap sing rapet, belum minta maaf sudah dimaafkan dulu. Dan inilah akhlak yang mulia di dalam Islam, sehingga kita bisa menjadi Idul Fitri, kembali kepada kesucian, minal aidin wal faizin, termasuk orang yang kembali dan orang-orang yang berbahagia. Kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun kita selalu begitu, selalu dalam kebaikan, selalu kita bilas, karena yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Disengaja apa tidak, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah makhluk yang selalu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang mau memperbaiki kesalahannya, mau bertaubat kepada Allah, mau meminta maaf dan memberikan maaf kepada orang lain. Ini adalah pelajaran daripada Islam yang diberikan kepada kita semua. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada akhir dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan dalam Idul Fitri ini. Kita selesaikan dulu tanggungan-tanggungan kita, termasuk zakat fitrah yang harus kita keluarkan sebelum sholat Idul Fitri kita sudah menunaikan. Karena kalau setelah sholat Idul Fitri bukan zakat lagi, tapi sedekah biasa, dan kita punya tanggungan yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Dan amalan kita mu'allakun bainas sama' wal ard qabla ayyutiya zakatahu, itu akan tergantung di antara langit dan bumi sebelum kita mengeluarkan zakat kita. Dan juga di malam Id nantinya, mari kita hiasi dengan zikir kepada Allah, dengan takbir, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghiasi malam dua Id, lam tamut qalbahu hina tamutul qulub, yaitu dengan bacaan zikir, bacaan takbir, bacaan Quran, maka hatinya tidak akan mati ketika mati hati-hati manusia nantinya. Demikian penjelasan tentang
Idul Fitri, bagaimana yang akan kita laksanakan? Mari kita bersama-sama persiapkan dengan baik. Kita semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang, di tahun yang akan datang, dan kita berdoa semoga ujian corona yang masih ada di bumi Indonesia ini diberikan cepat sirna, kembali di bawah tentara-tentara Allah, kembali kepada Allah. Kita mulai dengan sesuatu yang baru, meskipun pada saat ini kita harus bersama-sama untuk mengikuti aturan pemerintah, ya, protokol kesehatan, bahkan mudik kalau memang dilarang oleh pemerintah kita ikuti, karena itu salah satu ibadah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati penguasa kalian, karena yang lebih tahu adalah para penguasa dalam manage atau dalam mengatur sebuah negara ini. Semoga kita diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik, rizki yang barakah, umur yang panjang, dapat bertemu dengan bulan suci di tahun yang akan datang. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.